Ya, kembali lagi bersama saya Hendy Febrian. Saya akan membahas tentang cara supaya uang terus mengejar kita, bukan sebaliknya. Jangan menjadi budak uang, tapi jadikan uang budakmu. Biarkan uang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Ini adalah prinsip kebanyakan orang kaya gunakan sebagai mindset awal yang cukup untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar di berbagai pelosok negeri. Pernah kamu berpikir bagaimana seseorang kaya raya bisa bertambah kaya? Tentu mereka berpikir memiliki jalan ninja masing-masing. Jangan berpikir negatif, karena mereka memiliki banyak aset penghasilan uang yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Biarkan uang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Beberapa orang, dan mungkin mayoritas, pernah berpikir, jika seandainya dulu aku sekolah hingga lulus dari universitas, mungkin aku bisa bekerja lebih baik. Kalau aku memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan besar, mungkin aku akan menjadi orang kaya. Sekarang, jika seandainya aku menjadi manajer di gedung itu, mungkin aku bisa membeli gadget, motor, mobil, atau bahkan rumah baru. Ini merupakan mayoritas mindset yang tertanam dalam masyarakat kelas menengah. Cara bagaimana mereka bekerja untuk mendapatkan uang lebih banyak. Untuk apa? Ya, tidak jauh dari beli rumah, mobil, atau sekedar gengsi harian. Ini definisi kita mengejar uang. Bekerja keras, banting tulang, pagi hingga malam, untuk hanya demi memperoleh lembaran kertas tersebut. Berbeda dengan orang mindset kelas atas, orang kaya, yang lebih berpikir bagaimana lembaran uang tersebut bisa terus mendatangi mereka. Mereka jelas tidak berpikir harus bekerja di mana, dengan gaji berapa, menghabiskan waktu berapa lama, dan lain-lainnya. Tapi justru mereka berpikir bagaimana lembaran kertas tersebut bisa berputar. Inilah definisi uang mengejar kita. Mereka fokus memutar uang dengan membeli banyak aset yang bisa menambah sumber penghasilan, seperti membeli hektar berhektar ladang atau kebun teh, kopi, dan sawah. Contohnya seperti disewakan hingga investasi saham di berbagai perusahaan besar yang nantinya akan menghasilkan miliaran lembar uang pertamanya. Seperti itu mereka bekerja, tidak menghabiskan waktu dan tenaga, tapi penghasilan melimpah ruah datang dengan sendirinya. Jawab pertanyaan ini dengan jujur. Jika seandainya kamu mendapatkan uang 1 miliar rupiah bulan ini, apa yang akan kamu lakukan dengan uang tersebut? Membeli gadget, mobil, motor, atau bahkan rumah baru mungkin? Tidak dengan mereka yang memiliki mindset kedua. Uang mengejar kita. Mereka lebih memilih membelanjakan uangnya untuk berinvestasi seperti membeli saham, properti, emas, tanah, deposito, atau obligasi. Dengan itulah mereka memutar dan bahkan melipat gandakan uang tersebut dengan jumlah yang lebih besar. Meski demikian, risiko yang menyertai juga sangatlah tinggi, seperti pasar saham yang tiba-tiba hancur, menunggu kenaikan harga saham yang tidak pasti dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan kerugian lainnya yang berada di luar jangkauan kita. Inilah penyebab kenapa banyak dan dari kita semua tidak berani terjun ke dalam dunia investasi. Selain karena membutuhkan dana, kita juga tidak mau menanggung risiko yang cukup besar tersebut. Cari aman yang pasti ajalah. Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa aset adalah barang yang kita miliki
tapi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Contohnya seperti membeli lahan pertanian, membangun penginapan, atau kontrakan seperti di atas tadi. Dari lahan dan kontrakan tersebut, kita bisa terus mendapatkan pemasukan bahkan tanpa beranjak dari tempat tidur. Berbanding terbalik dengan liabilitas adalah barang yang kita miliki namun terus menguras uang pengeluaran. Contohnya seperti mobil tadi, kita harus membayar pajak setiap tahunnya sesuai dengan jenis mobil yang dimiliki, mengisi bensin tiap kali kosong, membawa ke bengkel ketika rusak, ganti oli, dan lain-lainnya. Lantas apa hubungannya pembahasan sebelumnya? Hubungannya terletak di dalam pengelolaan keuangan. Jika masyarakat menengah dengan gaji 5 juta tiap bulannya, lantas ia membeli mobil, apa yang terjadi? Pengeluarannya semakin bertambah tiap bulannya. Sama dengan ia harus membayar apa yang dilakukan si mobil dari gaji pokok 5 juta tersebut. Berbeda dengan kelas atas, ia memiliki pekerjaan pokok dengan gaji 5 juta juga tiap bulannya. Di samping itu, ia memiliki saham dalam sebuah perusahaan yang memberikan keuntungannya 5 juta setiap bulannya. Lantas ia membeli mobil, apa yang terjadi? Pengeluaran dari gaji pokok tersebut tidak bertambah sama sekali. Karena biaya yang dibutuhkan si mobil sudah dibayar dari pemasukan sampingan tadi. Sama dengan pemasukan sampingan tersebut mentraktir si pemilik dengan membiayai mobil yang ia miliki. Cerdaslah dalam mengelola keuangan. Tidak semua tidak yang tidak bisa kita lihat sekarang merugikan, dan tidak semua yang bisa kita lihat sekarang menguntungkan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam lubang tikus yang hanya kejar-kejaran dengan uang, tapi jadilah sang penentu jalan yang membuat pundi-pundi rupiah tersebut datang padamu. Pada akhirnya kita memiliki jalan ninja masing-masing untuk menuju tujuan tertentu. Tetaplah fokus dan jangan terpancing hingga jatuh ke dasar jurang yang dalam. Jika ditemukan kesalahan dari video di atas, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.